Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang Kerajaan Demak. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak memiliki masa kejayaan pada saat kepemimpinan Sultan Trenggana, yang mana masa kejayaan tampak terlihat pada tahun 1527 Masehi, yang mana berhasil menguasai daerah Tuban pada tahun 1529 sampai 1530, berhasil menaklukkan daerah Madiun. Tahun 1530, daerah yang ditaklukkan adalah Blora. Daerah Surabaya tahun 1531 Masehi. Sedangkan Pasuruan tahun 1534 Masehi. Gunung Penanggungan 1540 Masehi. Serta Kediri dan Malang berhasil ditaklukkan tahun 1545 Masehi. Trenggana yang dilantik sebagai Sultan oleh Sunan Gunung Jati dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Ia memerintah pada tahun 1524 Masehi sampai 1546 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad inilah Islam dikembangkan ke seluruh Pulau Jawa, bahkan sampai ke Kalimantan Selatan. Penaklukan Sunda Kelapa berakhir tahun 1527 Masehi yang dilakukan oleh pasukan gabungan Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fadilah Khan. Majapahit dan Tuban jatuh ke bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Diperkirakan pada tahun 1527 Masehi itu juga. Selanjutnya, pada tahun 1529 Masehi, Demak berhasil menundukkan Madiun, Blora, Surabaya, Pasuruan, dan antara tahun 1541 sampai 1542 Lamongan, Blitar, Wirosobo, dan Kediri. Palembang dan Banjarmasin mengakui kekuasaan Demak. Sementara daerah Jawa Tengah bagian selatan sekitar Gunung Merapi, Pengging, dan Pajang berhasil dikuasai pemuka Islam. Demak berkuasa lebih setengah abad. Keberhasilan yang telah dicapai, bahkan keberhasilan itu masih bisa dirasakan hingga sekarang, antara lain sebagai berikut. Sultan Raden Fatah pernah menyusun kitab undang-undang dan peraturan bidang hukum. Namanya adalah Salokantoro. Di dalamnya menerangkan tentang kepemimpinan keagamaan yang pernah menjadi hakim. Mereka disebut Dharmadayaksa dan Kertopati. Gelar penghulu juga sudah dipakai oleh Imam Masjid Demak. Bertambahnya bangunan militer di Demak dan ibu kota lainnya di Pulau Jawa. Masjid Demak menjadi pusat kepribadatan Kerajaan Demak. Munculnya kesenian seperti wayang orang, topeng, gamelan, tembang macapat, dan perkembangan sastra lainnya. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa masa kejayaan Kerajaan Demak bukan hanya terjadi di masa kepemimpinan Sultan Trenggana saja, tetapi terjadi pula di masa kepemimpinan sebelum kepemimpinan, yakni pada masa Raden Fatah dan Pati Unus. Namun, puncak dari kejayaan Kerajaan Demak tersebut berada di tangan Sultan Trenggana, yang mana puncak kejayaan mulai terlihat di tahun 1524 Masehi. Sehingga Sultan Trenggana sering digadang-gadang sebagai puncak dari masa kejayaan Kerajaan Demak. Masa kemunduran Kerajaan Demak. Setelah mengalami masa-masa kejayaan,
Kesultanan Demak juga mempunyai masa kemunduran, seperti kerajaan-kerajaan di Jawa lainnya. Di antara penyebabnya adalah adanya perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini terjadi di kalangan persaudaraan, sehingga ada yang menyebut sebagai perang saudara di Kesultanan Demak. Dan hal tersebut sudah terintimidasi setelah sepeninggalan Adipati Unus. Pengganti Adipati Unus adalah Pangeran Sedolepet, tetapi ia dibunuh oleh putra Trenggana, yaitu Pangeran Prawoto. Masa kemunduran Kerajaan Demak yakni setelah wafatnya Sultan Trenggana, yang mana konflik Kerajaan Demak terjadi setelah wafatnya Sultan Trenggana. Telah mengetarkan putra Sultan Trenggana, Sunan Prawoto menjadi Raja Demak keempat sebagai penerus kekuasaan. Pengangkatan Sunan Prawoto menjadi Raja Demak keempat mengakibatkan rasa kecewa terhadap Arya Penangasan. Arya Penangasan merasa lebih berhak menduduki tahta sebagai Raja Demak keempat karena sebelum Sultan Trenggana dilantik menjadi Raja Demak ketiga, terjadi sebuah peristiwa pembunuhan Pangeran Sekar Sedolepet, ayah Arya Penangasan, oleh Sunan Prawoto. Peristiwa pembunuhan Pangeran Sekar Sedolepet menjadi pangkal persengketaan di Kerajaan Demak. Arya Penangasan berusaha menuntut balas atas kematian ayahnya, merebut kembali kekuasaan di Kerajaan Demak. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Kerajaan Demak mengalami kemunduran ketika Sultan Trenggana wafat, lalu digantikan oleh Sunan Prawoto, sehingga menyebabkan kekecewaan dari beberapa pihak anggota keluarga kerajaan, sehingga menyebabkan terjadinya problem internal dalam keluarga, sehingga hal ini menyebabkan sumber awal dari kemunduran Kerajaan Demak. Faktor kemunduran dan kehancuran Kerajaan Demak. Saifuddin Zuhri menyimpulkan bahwa runtuhnya Kesultanan Demak diakibatkan oleh sebab-sebab utama. Di antaranya, politik luar negeri terlalu menyedot perhatian, sehingga urusan dalam negeri banyak terabaikan. Bahkan potensinya tersedot untuk pertahanan luar negeri. Tidak ada keseimbangan antara politik dengan dakwah, sehingga peran politik kering dari jiwa-jiwa dakwah. Diabaikan sistem musyawarah. Ketentraman pada zaman Raden Fata sangat didukung dengan sistem musyawarah. Tapi, sepeninggalannya sistem musyawarah mulai terabaikan dan terjalinnya hubungan dengan ulama pada waktu itu hanya sebagai simbol saja. Timbulnya pertengkaran antara penguasa. Itulah beberapa faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Demak. Yang menjadi penyebab utama kehancuran dari Kerajaan Demak yakni kacaunya politik Kerajaan Demak pada waktu itu. Biografi Sultan Trenggana. Kelahiran Sultan Trenggana. Sultan Trenggana merupakan putra mahkota dari Sultan Fateh, adik Pati Unus, alias Pangeran Sebranglor. Dalam kronik Lenteng Sampokong, Sultan Trenggana disebut dalam ejaan Cina sebagai Tungkalo. Sultan Trenggana juga dikenal sebagai sebutan cucu dan juga Kimas Palembang. Menurut Tommy Pirites dalam Suma Oriental, beliau diperkirakan lahir pada 1483. Dalam tradisi Jawa, Trenggana adalah putra Raden Fatah, pendiri Demak yang lahir dari Ratu Asyikah, putri Sunan Ampel. Menurut Suma Oriental, dia dilahirkan sekitar tahun 1483 Masehi. Ia merupakan adik kandung Pangeran Sabranglor atau Raden Surya atau Sultan Surya Alam, Raja Demak sebelumnya. Trenggana memiliki beberapa orang putra dan putri. Di antaranya yang paling terkenal ialah Sunan Prawoto, yang menjadi raja penggantinya.
Ratu Kalinyamata yang menjadi Bupati Jepara, Ratu Mas Cempaka yang menjadi istri Sultan Hadiwijoyo, dan Pangeran Timur yang berkuasa sebagai adipati di wilayah Madiun dengan gelar Rangga Jumena. Silsilah Sultan Trenggana adalah putra dari Raden Fatah yang merupakan raja pertama Demak. Sultan Trenggana merupakan putra Raden Fatah dari Permaisuri Ratu Asika yang juga merupakan putri dari Sunan Ampel. Sultan Trenggana merupakan adik kandung dari Pangeran Sabranglor atau Adipati Unus. Sultan Trenggana sendiri juga memiliki putra dan putri, yakni Sunan Prawoto, Nimas Retna Kencana, Ratu Mas Cempaka, dan Pangeran Timur. Yang paling populer di antaranya adalah Sunan Prawoto yang kelak akan menggantikan sebagai Raja Demak. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Sultan Trenggana merupakan penerus langsung dari pendiri Kerajaan Demak. Jadi tidak heran jika Sultan Trenggana sangat profesional dalam memimpin suatu kerajaan, dikarenakan jiwa bangsawan dan kepemimpinan memang sudah ia miliki dari Raden Fatah sebagai raja pertama dari Kerajaan Demak. Pengangkatan Sultan Trenggana. Sultan Trenggana diangkat sebagai raja Islam dalam usia 38 tahun dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar ketiga dan berdaulat penuh pada tahun 1521 Masehi. Terjadi setelah Syaidina Pati Unus dalam perang melawan Portugis di Malaka pada tahun 1521. Setelah diangkat menjadi Raja Islam Demak, maka Sultan Trenggana melakukan penaklukan ke barat dan ke timur hingga menaklukkan sisa kekuatan Kerajaan Majapahit. Yang paling akhir adalah pada tahun 1527 Masehi. Sultan Trenggana hidup hingga 1546. Dengan demikian, masa pemerintahan Sultan Trenggana mencapai 25 tahun. Suatu rentang masa pemerintahan Islam yang sangat lama. Dalam masa pemerintahan Sultan Trenggana, semakin berdiri tegak Kerajaan Islam Demak. Wilayah kekuasaannya mencakup hampir seluruh tanah Jawa, kecuali Blambangan yang berada di ujung timur Jawa dan Pajajaran Jawa Barat. Mencakup Banten dan Sunda Kelapa yang telah mengadakan kerjasama dengan Portugis. Sultan Trenggana tidak kalah giatnya dengan Adipati Yunus dan ayahnya untuk merkokoh singgasana Demak Bintoro dan menegakkan tiang-tiang agama Allah, yaitu agama Islam. Hal ini terlihat ketika Sultan Trenggana dengan cekatan bisa melihat potensi yang dimiliki oleh seseorang yang biasa berguna dalam memajukan kejayaan Kerajaan Demak. Sultan Trenggana menarik seorang ulama terkemuka yang bernama Fathahillah dengan tangan terbuka untuk bergabung dalam Kerajaan Demak tersebut. Dan selain itu, Fathahillah juga dinikahkannya dengan adik raja sendiri. Fathahillah ternyata memang benar-benar biasa diandalkan untuk melaksanakan maksud-maksud Sultan Trenggana. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Fathahillah menghalangi kemajuan orang Portugis dengan merebut kunci-kunci perdagangan keraton Pakuan Pajajaran di Jawa Barat yang belum masuk Islam, yaitu Banten Darussalam dan Cirebon Darussalam. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Sultan Trenggana menjadi sahabat seorang raja masa tergolong muda dan masih. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Kerajaan Demak dibawa kepemimpinan Sultan Trenggana yang sering disebut-sebut sebagai masa keemasan bagi Kerajaan Demak. Masa pemerintahan Sultan Trenggana berlangsung selama 25 tahun dan pada tahun 1527 di bawah pimpinan Fathahillah berhasil mengusir bangsa Portugis dari Sunda Kelapa.
Wafatnya Sultan Trenggana. Tahun wafatnya Sultan Trenggana. Sultan Trenggana wafat pada tahun 1546 Masehi. Maka masa kehidupan beliau adalah selama 63 tahun. Sultan Trenggana wafat dalam usaha memperluas kekuasaannya ke Jawa Timur. Pada saat itu Sultan Trenggana memimpin langsung pasukannya satu persatu daerah Jawa Timur seperti Madiun, Gresik, Tuban, dan Malang. Akan tetapi ketika menyerang Pasuruan, Sultan Trenggana gugur. Usahanya untuk memasuki kota Palebuhan yang kafir itu ke wilayahnya dengan cara peperangan ternyata gagal. Dengan demikian, Sultan Trenggana berkuasa selama 25 tahun. Sultan Trenggana sendiri memiliki beberapa orang putra dan putri. Dari sekian banyaknya anak Sultan Trenggana adalah satu yang paling populer adalah Sunan Prawoto yang di kemudian hari akan menjadi Raja Demak yang menggantikan Sultan Trenggana menjadi Raja Demak. Selain Sunan Prawoto ada juga anaknya yang lain, yaitu Ratu Kalinyamata yang menjadi Bupati Jepara. Kemudian Ratu Mas Cempaka yang menjadi istri dari Sultan Hadriwijaya dan Pangeran Timur yang kemudian menjadi adipati di wilayah Madiun yang bergelar sebagai Rangga Jumena. Kronologis wafatnya Sultan Trenggana. Hal ini bermula ketika Sultan Trenggana berada di Marrakesh-nya dengan diiringi para penasehat dari kalangan para pimpinan dan komandan perang. Mereka sedang bermusyawarah strategi perang untuk menaklukkan Pasuruan dari Blambangan. Saat itu di samping Sultan Trenggana ada seorang pelayan kecil yang masih berusia 13 tahun yang sedang mengikuti jalannya musyawarah ini. Anak kecil ini membawa sebuah kotak berisi daun sirih. Sultan Trenggana memang sangat suka mengunyah daun sirih karena dapat menyegarkan nafas dan membersihkan mulut serta melegakan perut. Maka beliau pun meminta beberapa lembar daun sirih kepada pelayan kecil tersebut. Akan tetapi anak kecil ini nampaknya tidak mendengarkan Sultan Trenggana. Sultan Trenggana melanjutkan diskusinya dengan para pemimpin serta musyawarah. Karena lamanya diskusi tersebut membuat mulut beliau terasa kering lagi. Maka Sultan Trenggana meminta daun sirih itu untuk yang kedua kalinya pada pelayan kecil itu. Namun untuk kedua kalinya anak kecil itu masih saja tidak mendengar permintaan Sultan Trenggana. Karena pikiran anak kecil tersebut larut dalam bergaum mendapat yang muncul dalam musyawarah tersebut. Ketika Sultan Trenggana memintanya untuk ketiga kalinya, salah seorang pemimpin yang berada di dekat anak kecil tersebut menarik lengan bajunya agar segera memberikan sirih tersebut kepada Sultan Trenggana. Anak kecil tersebut melakukannya. Sultan Trenggana pun memilih 2 atau 3 daun sirih yang bisa beliau kunyah. Musyawarah pun dihentikan sementara guna untuk beristirahat. Selain itu, Sultan Trenggana menyentuhkan tangannya ke kepala anak tersebut. Tanpa menunjukkan perasaan marah, Sultan Trenggana lalu bertanya, "Ada apa denganmu, wahai anak kecil? Apakah telingamu kamu tuli?" Setelah itu Sultan Trenggana melanjutkan diskusi beliau. Menurut Menspito, orang-orang Jawa saat itu sangat terkenal sebagai orang yang sangat keras kepala di muka bumi. Mereka memiliki sifat licik dan sikap curiga yang ekstrim. Menurut mereka, bentuk hinaan yang paling merendahkan dilakukan adalah memegang kepala. Terjadilah salah paham antara anak kecil tersebut dengan Sultan Trenggana. Sentuhan semula yang tampak ada perasaan marah, bahkan menunjukkan rasa kasih sayang dalam diri Sultan Trenggana kepada anak kecil ini, disalah tafsirkan sebagai suatu hinaan yang sangat besar. Tampaknya peradaban jiwa Buddha masih melekat kuat membentuk jiwa orang-orang Jawa tentang arti memegang kepala orang lain, diwariskan secara turun-temurun, tak kecuali kepada anak kecil ini.
Akibatnya membuat kehormatan Sultan Trenggana yang agung jatuh seketika di hadapannya. Lalu anak kecil itu berdiri sambil menangis sebentar, tanpa ada sesuatu yang dianggap penting untuk ditanyakan. Apa maksud dari Sultan Trenggana melakukan itu? Akhirnya anak itu ingin membalas atas sikap Sultan Trenggana tersebut. Maka dia mengambil belati kecil dari pinggangnya yang terlihat seperti mainan anak-anak, lalu ditusukkan keris tersebut ke dada sebelah kiri Sultan Trenggana. Sultan Trenggana pun terjatuh seketika dan berucap, "Ya Allah, anak kecil ini telah membunuhku." Peristiwa tragis yang sangat mengejutkan ini membuat para pemimpin menjadi gempar dengan satu kegemparan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Lalu mereka segera memberikan pertolongan pertama. Namun keris telah menembus jantung beliau. Sultan Trenggana pun wafat setelah 2 jam kemudian. Anak kecil tersebut ditangkap, diinterogasi dan disiksa. Oleh karena dia curiga telah berakibat dalam pembunuhan terancam dan persekongkolan. Akan tetapi anak kecil itu berkali-kali mengaku tidak ada pembunuhan terancam. Anak kecil tersebut menusuknya kerisnya ke Sultan Trenggana hanya karena satu alasan, telah merendahkan harga dirinya. Apalagi anak tersebut merasa bahwa dia anak dari tokoh penting yaitu Patih Bondan, Adipati Surabaya. Hingga anak tersebut dan ayahnya serta 62 keluarganya mendapat hukuman mati karena dianggap telah melakukan pembunuhan terancam terhadap Sultan Trenggana. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kematian Sultan Trenggana bisa terjadi disebabkan karena hal yang sepele. Beliau dibunuh oleh seorang anak kecil yang merasa tersinggung atas perubahan perbuatan Sultan Trenggana, disebabkan kesalahan pahaman anak tersebut atas perbuatan Sultan Trenggana. Karena tradisi pada saat itu, ketika seseorang memegang kepala orang lain maka dianggap menghina. Padahal niat dari Sultan Trenggana bukan untuk menghina, tetapi menunjukkan rasa sayang terhadap anak tersebut. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Rahayu, Rahayu, Rahayu.